Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya di program live interaktif kembali ke hadis Nabi. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 5 Oktober 2003 udah hampir aja di penghujung tahun ya kita ya. Berganti tahun lagi begitu cepat waktu berjalan dan alhamdulillah Ustadz yang mengasuh acara ini sudah membersamai kita. Walaupun jauh tempatnya, tapi tetap alhamdulillah tetap terkoneksi. Semoga Allah lancarkan nih urusan teknis seperti gangguan atau koneksi internet dan segala macam, telepon dan segala macam supaya tersambung dengan baik sehingga acara ini bisa terdelivery kepada semua jamaah yang pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan dan membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan atau ditulis di website dewanfatwa.com/tanyakan. Nah, kami umumkan sekali lagi untuk bertanya ke Fatwa TV yang akan dijawab insya Allah oleh Asatidz Dewan Fatwa itu bisa ke website dewanfatwa.com/tanyakan. Di situ ada kolom tanyakan dan kolom jawaban. Kalau tanyakan bisa langsung isi formulir yang itu. Formnya ada nama, nomor telepon dan domisili di kota mana. Terus tulis deh pertanyaannya, terus enter. Untuk sementara mungkin saya nggak mau nanya, saya pengen cari jawabannya. Oh bisa juga. Jadi tetap di website yang sama dewanfatwa.com. Kemudian cari klik yang bagian jawaban pertanyaan. Nah, di jawaban pertanyaan itu ada kolom sebelah kanan, di sebelah kanan pojok ya itu ada kolom kosong, itu search-nya ya yang ada kolom kosong itu diketik. Misalnya kita cari tentang toharah atau bersuci. Itu kata dengan kata kunci keywordnya bersuci itu nanti akan keluar semua yang sudah dijawab oleh Al-Ustadz. Nah di situ nanti ada link yang bisa disaksikan videonya atau bisa juga ada link klik langsung berbagi langsung ke WhatsApp teman atau ke WhatsApp saudara-saudara kita yang membutuhkan jawaban tersebut. Nah itulah fasilitas yang kami upayakan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi jamaah terutama yang membutuhkan panduan-panduan untuk beribadah atau panduan dalam berumumalah bersama Fatwa TV di kehidupan kita yang sekarang ini. Semoga Allah langgengkan dakwah sunnah dan terutama untuk Fatwa TV di sini. Tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa Ustadz. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustaz Dr. Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustaz ya. Masih terang Ustaz sana ininya matahari. Bagaimana? Kemarin sempat hujan. Wih, alhamdulillah barakallahu fikum. Ya Allah. Kita juga terhibur Ustaz, tapi di Jakarta enggak, Bogor aja. Aduh. Mungkin yang berdoanya banyak orang Bogor di Jakarta. Bogor ada makhluk Allah di situ banyak pohon Ustaz. Banyak Allah ada alasan. Kasih itu. Ada makhluk Allah banyak ada hutan kan kebun raya Bogor Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz ya Ustaz. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu di waktu sedang sibuknya tuh. Antum meluarkan waktu 1 jam membersamai kami untuk menjawab masalah begitu. Ustadz, mau dong Ustadz di pagi ini kami diberikan peringatan Ustadz. Insyaallah peringatan ya fadzakir fa inna zikra tanfa'ul muslimin. Begitu ya Ustadz, betul ya. Barakallahu fiikum Ustadz. Tafadhal ya Ustadz. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba' kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fatwa TV yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang sangat agung adalah seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manisnya salah satu seorang mendapatkan manisnya iman dengan dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halwatul iman, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma." Kata Nabi SAW,
3 perkara kalau ada pada diri seorang muslim, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya kata Rasulullah adalah seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada semuanya. Oleh karena itu pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli nafsi ila nafsi." Kata Umar bin Khattab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai terhadap segala sesuatu kecuali diriku." Kemudian kata Nabi, "La ya Umar, wa walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika." Kata Nabi, "Tidak wahai Umar, sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu." Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar, sekarang baru betul wahai Umar, engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu." Bahkan di dalam sebagian riwayat disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah satu di antara kalian sampai aku dijadikan lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia sekalian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sebagai seorang muslim harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dia adalah seorang yang tanda imannya sempurna kepada Allah, yang kedua adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang Arab Badui sebagaimana diriwayatkan oleh Anas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adatta laha?" Apa yang engkau persiapkan ketika engkau menghadapi hari kiamat? Kemudian orang ini pun mengatakan, "Ma'adatu laha illa anni uhibbullah wa rasulah." Kata orang ini, tidak ada yang aku persiapkan wahai Rasulullah kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau dicintai. Kemudian Anas yang meriwayatkan hadis ini, "Wa nahnu kadzalik ya Rasulullah." Dan kita pun juga demikian wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, "Na'am, iya, kalian pun juga demikian." Kata Anas, "Fa farihna fa yauma idzin farhan syadida." Maka pada hari itu kata Anas, kami sangat berbahagia ketika kami mendengar bahwasanya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tanya setiap muslim, pastilah mereka akan mengatakan saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastilah mereka mengatakan saya sangat menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cinta itu harus dibuktikan. Oleh karena itu kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak dikatakan orang itu cinta kepada Nabi sampai terpenuhi 2 unsur ini. Unsur yang pertama adalah dia mencintai Rasulullah SAW tidak hanya sekedar di mulutnya, tetapi dia mencintai Nabi SAW di hatinya. Dia mencintai Rasulullah SAW di dalam hatinya. Maka seorang muslim, ada banyak orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, cuma hanya di mulut, tetapi di hatinya belum tentu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, cinta kepada Nabi yang pertama adalah harus seseorang mencintai Nabi SAW dari lubuk hatinya paling dalam. Dan seseorang tidak mungkin dia bisa mencintai Rasulullah SAW, tidak mungkin dia bisa mencintai Nabi SAW dari hatinya kalau dia tidak mempelajari akhlak Nabi SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW dengan anak-anak kecil, bagaimana akhlak Nabi SAW dengan musuh-musuhnya, bagaimana akhlak Nabi SAW dengan istrinya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluqul Quran, sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW bersama istrinya, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Aisyah mengatakan Nabi SAW ketika di rumah apa yang beliau kerjakan? Kata Aisyah, fi mihnati ahli. Senantiasa Nabi SAW ketika berada di rumah senantiasa membantu keluarganya. Lihat akhlak Nabi SAW kepada istri beliau. Kalau kita bercermin lagi bagaimana akhlak Nabi SAW kepada musuh-musuh beliau. Ketika Nabi SAW diusir dari Taif, diusir kemudian dilempari dengan batu, dihina dengan berbagai macam hinaan, sampai malaikat datang untuk menenggelamkan penduduk Taif. Kemudian apa kata Nabi SAW? Allahumma ighfir qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi SAW, jangan, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah akhlak seorang Nabi. Bagaimana akhlak beliau terhadap orang yang membenci beliau. Lihatlah akhlak Rasulullah SAW terhadap anak-anak kecil. Ketika Nabi SAW beliau memanjangkan solatnya, kemudian Nabi SAW mendengar tangisan anak kecil, Nabi perpendek solat beliau karena kasihan kepada sang ibu, kasihan kepada sang anak kecil ketika dia meneriakkan suaranya. Inilah Rasulullah SAW. Lihatlah zuhud Nabi SAW, bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana kesederhanaan Nabi SAW, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meneteskan air matanya ketika melihat bekas dari punggung Nabi SAW akibat tidur beliau, karena Nabi SAW tidur di atas di atas daun-daunan, di atas daun yang kering, dia kemudian berbekas al-khasir di atas tikar, kemudian berbekas punggung Nabi SAW. Dilihat oleh Umar bin Khattab, kemudian Umar pun meneteskan air mata, ya Rasulullah, al-qisra al-qaisar wa qisra ya'ishani ma ya'ishani fihima. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Kaisar dan Kisra mereka hidup di dalam senggasana mereka, berlimpahan harta, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau ada seorang Rasul, engkau hidup dalam keadaan demikian, berbekas tubuhmu akibat tidurmu. Kemudian kata Nabi SAW, amma tarda ya Umar anna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha, tidak suka bagi mereka kehidupan dunia dan bagi kita kehidupan akhirat kita? Itulah Rasulullah SAW, seseorang yang role model dalam kehidupan kita. Maka kalau kita tidak mempelajari akhlak Nabi SAW, tidak mengenal sosok Nabi SAW, akhlak Rasulullah, maka tidak akan muncul di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi SAW. Dan juga seorang Muslim dia harus mempelajari biografi Nabi SAW, jasa-jasa beliau kepada umat ini. Karena kehidupan Nabi SAW di dalam dunia ini penuh dengan keberkahan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan usia Nabi SAW di dalam Al-Quran, karena kehidupan Nabi SAW penuh keberkahan. Maka pelajari sejarah Nabi SAW, pelajari biografi Nabi SAW, sehingga kita tahu jasa beliau kepada umat ini. Maka tidak cukup seorang Muslim mempelajari Nabi SAW, biografi beliau, jasa-jasa beliau hanya 1 kali dalam 1 tahun, 1 jam dalam 1 tahun, atau 2 jam dalam 1 tahun. Maka sungguh bakhil kita sebagai umatnya hanya mentelaah, mempelajari akhlaknya 1 kali dalam 1 tahun, 1 jam dalam 1 tahun. Seorang yang berjasa besar kepada umat ini, bahkan jasa Islam datang dari Nabi SAW. Maka sudah selayaknya seorang Muslim setiap hari dia mempelajari akhlak Nabi SAW, berusaha dia menggali tahu apa saja sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, seseorang dikatakan dia cinta kepada Nabi SAW. Selain cinta itu ditumbuhkan dengan hati tadi, mempelajari akhlak-akhlak Nabi, mempelajari jasa-jasa beliau terhadap umat ini dengan membaca biografi beliau. Yang kedua adalah seseorang ittiba, mengikuti Nabi SAW. Karena konsekuensi seseorang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah adalah dia mengikuti Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika seandainya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi SAW, cintai, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian. Maka bentuk seorang Muslim menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, mengerjakan semua perintah beliau, meninggalkan semua larangan-larangan beliau. Ketika Nabi SAW
memerintahkan Anda untuk melaksanakan salat berjamaah, salatlah berjamaah di masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muslim untuk memelihara jenggotnya, peliharalah jenggotnya. Bentuk kecintaan Anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ufful liha wa huffus syawarib? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelihara jenggot, kemudian tipiskanlah kumis kalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dengan bahaya kesyirikan dan memerintahkan seorang muslim hendaknya dia mentauhidkan Allah, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita, ketika kita berdoa hanya kepada Allah, maka berdoalah Anda kepada Allah. Ketika Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah, wahai Ibnu Abbas, jika engkau minta maka mintalah sama Allah, bukan minta sama makhluk. Bukan Anda peruntukkan doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita, ketika kita minta tolong hanya kepada Allah, maka minta tolonglah sama Allah. Wa idsta'anta fasta'in billah. Kata Nabi SAW, jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk cinta seorang muslim kepada Nabi SAW, menjalankan perintah-perintah beliau. Dan di antara bentuk cinta seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghindari semua apa yang beliau larang, tidak melakukan apa yang beliau larang. Itulah bukti cinta seorang muslim kepada Nabi. Ketika Rasulullah melarang Anda makan dengan tangan kiri, maka jangan Anda makan tangan kiri. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimali fa inna syaitan ya'kulu bishimali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian makan dengan tangan kiri kalian, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan Anda, melarang Anda untuk menjulurkan pakaian Anda di bawah mata kaki, maka angkatlah celana Anda. Ma asfala minal ka'bain minal idhari fa finnar. Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka, diancam dengan siksaan api neraka. Ketika Rasulullah SAW melarang kita, larangan yang paling besar di muka bumi, yaitu seseorang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka hindarilah. Jangan seseorang melakukan kesyirikan di muka bumi. Kata Nabi SAW, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah kalian dari 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya kata Rasulullah, al-isyraku billah. Seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muslim, melarang seorang muslim untuk melakukan apa-apa yang dilarang di dalam agama ini, hendaknya seorang muslim melaksanakannya, hendaknya seorang muslim mentaatinya. Maka inilah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan seorang itu mengikuti Nabi selain dia menjalankan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Dikatakan seseorang mengikuti Nabi SAW, dia meninggalkan segala perkara yang baru di dalam agama, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya di dalam ibadah, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawaraddun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama, fawaradun, maka perkara tersebut tertolak. Bukankah Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar? Kata Nabi, segala sesuatu ya bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya di neraka. Lihatlah bagaimana murkanya Nabi SAW terhadap seseorang yang tidak menjalankan perintah Nabi, terhadap seseorang melanggar perintah Nabi, terhadap seseorang melakukan perkara baru di dalam agama. Disebutkan ya, ada 3 orang berkumpul, kemudian mereka menganggap amalan mereka sangat sedikit. Mereka menganggap bahwasanya amalan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Sehingga salah satu mereka mengatakan, kata mereka, inilah aku melail wala anam. Sesungguhnya saya akan salat malam dan saya tidak akan tidur. Kemudian salah satunya mengatakan, saya akan beribadah terus menerus, wala atazawwajun nisa, dan saya tidak akan menikahi para wanita. Kemudian salah satunya pun mengatakan, saya juga akan beribadah, la asumanna. Kata salah satunya, saya akan berpuasa terus menerus, wala uftir, dan saya tidak akan berbuka. Mendengar 3 orang ini berkata demikian, didengar oleh Nabi SAW. Kemudian pun Nabi keluar mendatangi mereka. Kata Nabi SAW, ini a'lamakum wa akhsyakum wa atqakum lillah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku orang yang paling paham dalam perkara agama.
Aku yang paling bertakwa dan aku yang paling takut di antara kalian semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usalli wa anam." Saya salat malam dan saya tidur, kata Rasulullah sallam. Wa asumu wa uftir. Saya berpuasa dan berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan saya, kata Rasulullah, menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan bagian dariku. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam murkanya. Padahal yang mereka sebutkan adalah perkara ibadah, perkara yang luar biasa, berpuasa, salat malam, kemudian ya tidak menikahi wanita. Mereka hendak melaksanakan ibadah, niat yang baik. Tetapi hal tersebut bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut tidak melambangkan bukti seseorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul mencintai Nabi, maka wujudkan dua hal ini dalam diri kita. Tumbuhkan cinta tersebut di dalam hati kita dengan mempelajari akhlak-akhlak Nabi, dengan melihat biografi beliau, mengetahui sejarah kehidupan Rasulullah, jasa-jasa beliau. Kemudian wujudkan juga cinta tersebut dengan mutaba'ah, ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghindarkan perkara baru di dalam agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Deg-degan saya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, seperti itu kalimat-kalimat pembuka atau kata-kata pembuka yang semoga yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Seperti itulah kalimatnya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita bisa mulai ya Ustaz ya, pertanyaan kita bantu teman kita ini yang bertanya melalui telepon masuk. Alhamdulillah. Coba kita sapa teleponnya dulu. Kita tunggu sebentar. Baik. Oke, tersambung ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ibu, dari ibu siapa di mana? Umu Fakri Riau. Umu Fakri Riau. Ibu Sakri di Riau. Iya. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan Ibu? Ada Ustaz. Silakan. Masalah hadis yang apabila kita melakukan kebid'ahan, kita tidak akan meminum air dari sumur Rasulullah ya Ustaz. Ketika kita tidak melakukan kebid'ahan, kita akan bisa meminum air dari surga Rasulullah. Ana berdoa, ana dan Ustaz dan semua kaum muslimin bisa minumnya. Dan apakah kita setelah meminumnya itu kita udah bisa langsung masuk surga Ustaz tanpa ada lagi halangan lain? Masya Allah. Baik, itu yang ditanyakan ya Bu ya? Ya, Ya, ditunggu. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Zakillah khair. Iya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Bisa dimonitor Ustaz pertanyaannya Ustaz? Ya, bisa. Baik, tafadhol ya Ustaz. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, betul ya, ini masukkan Al-Hud, telaga Nabi SAW. Bahwasanya telaga Nabi SAW, salah satu golongan yang dijauhkan meminum telaga Rasulullah adalah seseorang yang melakukan perkara baru di dalam agama, yaitu orang yang melakukan perkara baru dalam agama, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut terancam tidak meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan dalam sebuah riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usayhabi. Dalam sebagian riwayat ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku, sahabatku dalam sebagian riwayat. Kemudian kata malaikat, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan ya setelah engkau meninggal. Ya. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya orang yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama, maka dia akan dihalau tidak meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keduanya, ketika seseorang itu minum telaga Nabi, apakah langsung dia masuk surga? Maka di sini penting kita mengetahui di mana posisi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, dari zahir hadis menunjukkan bahwasanya tidak mesti seseorang minum telaga Nabi sallam langsung masuk surga, karena pada saat itu mereka juga akan melewati sirat ya,
mereka akan dihalau, nanti akan ditarik, ada pengait-pengaitnya sesuai dengan keimanan kita. Maka tidak pasti seseorang kalau sudah meminum telaga Nabi SAW apakah dia langsung masuk surga, tidak. Karena masih ada lagi sirat bahwasanya dia akan melewati tersebut. Oleh karenanya wallahu a'lam, tetapi orang yang meminum telaga Nabi itu tanda orang itu mendapatkan kebaikan. Tanda seseorang itu mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Dan kita harus pahami bahwasanya ketika seorang itu mendapatkan kenikmatan di kuburannya misalnya, maka setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fama ba'dahu aitsaru minhu. Maka setelah itu lebih mudah lagi baginya. Tetapi itu tanda orang kalau dia mendapat kenikmatan di kuburannya, maka tanda dia akan dimudahkan di hari kiamat kelak. Sebab sebaliknya seseorang mendapatkan siksa azab naudzubillah di kuburannya, itu tanda dia akan mendapatkan kesusahan setelahnya. Walaupun tidak bisa kita pastikan dia akan masuk neraka atau masuk surga, karena semuanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa maksiat, pelaku dosa besar yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, daripada pahalanya, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka itu adalah diancam dengan neraka, tapi semuanya di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin mengampuni mereka, Allah ampuni mereka dan Allah masukkan ke surga. Jika Allah ingin mengadab mereka, Allah adab mereka sesuai dengan kadar dosa mereka, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Oleh karenanya wallahu taala alam, orang yang meminum telaga Nabi SAW tidak mesti langsung masuk surga, tetapi itu tanda baik bahwasanya orang tersebut mendapatkan kenikmatan, kemudahan di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi tanda mendapatkan kebaikan gitu ya ibu yang bertanya tadi, di Riau tadi ya domisilinya. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban kepada ibu. Kemudian pertanyaan berikut datang dari website dengan nama Sanja, Bapak Ibu ini. Sanja di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin menyampaikan pertanyaan yang timbul dari mengikuti kegiatan salah satu di masjid. Pertama, apakah benar ayat kursi boleh dipakai atau dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat fardu? Begitu. Taib. Nah, kemudian intinya ayat kursi statusnya sebagai pengganti surat pendek yang dibaca setelah Al-Fatihah. Yang kedua, apakah benar bacaan tahlil boleh dibaca digabungkan dalam rangkaian zikir setelah sholat? Begitu. Apakah benar bacaan tahlil boleh digabungkan dalam rangkaian zikir setelah sholat? Dalam rangkaian zikir sebelum doa ditambah tahlil gitu katanya. Apakah itu benar? Mohon nasihatnya. Cuma Ustadz mohon ditunda dulu jawabannya. Ada telepon masuk. Gak apa-apa ya Ustadz ya? Telepon dulu Ustadz ya. Baik, kita sapa penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Taib. Qadarullah terputus. Insya Allah kami masih tunggu ya. Yang telepon tadi telepon kembali ya. Ustaz, tafadhol Ustaz, apakah benar ayat kursi boleh dipakai membaca surat Al-Fatihah sebagai pengganti surat pendek? Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, apakah ayat kursi bisa pengganti surah Al-Fatihah? Sebetulnya pendapat yang rajih tidak bisa, kecuali seseorang mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan membaca Al-Fatihah, karena beliau tidak menganggap membaca Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Tetapi yang disyariatkan oleh mereka adalah membaca bagian dari Quran, walaupun satu ayat atau dua ayat, ya. Dan termasuk di dalam hal ini adalah ayatul kursi. Karena mereka berdalil dengan hadis musii'us shalah, ketika kata Nabi SAW ada seorang sahabat yang tidak tumakninah, yang tidak bagus salatnya. Kemudian sahabat ini ya disuruh oleh Nabi SAW mengulang salatnya. Kata Nabi, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian sahabat ini mengulangi lagi yang kedua kalinya. Diperintahkan kembali oleh Nabi, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, ulangi lagi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali. Kemudian sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsin ghaira hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa lagi lebih bagus salatku kecuali yang ini saja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila shalah, jika engkau berdiri untuk salat, fakabbir, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, dan bacalah, ini syahid, bacalah apa yang mudah bagimu dari
Al-Quran. Perkataan Nabi, waqra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini dijadikan dalil di dalam mazhab Hanafi bahwasanya tidak wajib membaca Al-Fatihah, baik itu salat sendiri atau salat berjamaah. Kata mereka yang dibaca adalah ayat Al-Quran, ayat apapun, baik itu satu ayat ataupun dua ayat. Termasuk di dalam hal ini ya ayat kursi, karena itu bagian dari Al-Quran Al-Karim. Tentunya ini pendapat ya diselisih oleh banyak para ulama. Ya, diselisih oleh jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan membaca Al-Fatihah rukun, khususnya di dalam salat sendiri. Maka membaca Al-Fatihah rukun di dalam salat, karena kata Nabi sallallahu ya, Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, kata Rasulullah, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun hadis musii'us shalah, hadis yang dijadikan dalil adalah hadis tersebut mujmal. Kemudian hadis tersebut ditafsirkan dengan hadis yang lain, dengan hadis Ubadah bin Samit yang saya bacakan tadi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Maka pendapat yang benar, tidak boleh kita ganti Al-Fatihah dengan ayat kursi. Tetap kita membaca Al-Fatihah. Khusus di dalam sholat sendiri dan sholat sir ya. Adapun sholat berjamaah, jahar, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Tapi kalau setelah membaca Al-Fatihah terus baca ayat kursi, boleh ya Ustaz ya? Aman ya? Kalau di dalam aman. sholat berjamaah, sholat berjamaah jahar tidak. Karena dia cukup mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau sendiri, dia dalam sholat sendiri atau di dalam sholat sir, maka tidak mengapa dia membaca surah setelah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya yang bertanya. Sudah jelas nih satu ini ya. Sekarang telepon tadi masuk lagi sepertinya. Kita sapa dulu penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Tersambung. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Dari siapa? Dari Ibu Masria, Tasikmalaya. Ibu Masya di Tasikmalaya, begitu ya. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan ya? Iya. Silakan. Iya, Tasikmalaya. Ibu Masya. Iya. Ibu Masya. Itu televisi yang untuk nonton acara kami tolong dikecilkan volumenya Ibu ya. Televisi yang untuk menonton acara kami dikecilkan volumenya. Suaranya dikecilin. Ya. Dikecilkan dulu. Ya, terima kasih. Nah, begitu. Baiklah. Saya mau tanya. Silakan. Di daerah saya, kajian selalu diawali tawasulan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Itu hukumnya bid'ah atau enggak? Jadi saya kebingungan mau ikut ngaji, tapi bingung di kajian itu selalu merayakan tawasulan. Kata Ustaz di TV, tawasulan itu kepada orang soleh yang sudah meninggal katanya masuk bid'ah. Itu benar atau bagaimana? Oh gitu ya Bu ya. Apa aja yang dikatakan peribadatan yang bid'ah itu? Coba sebut satu persatu. Saya ingin tahu. Begitu ya Bu ya. Baik. Ya. Itu saja pertanyaannya. Baik Ibu, insya Allah. Iya, Ibu Mas ya. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz ya. Ditunggu sebentar jawabannya Bu ya. Terima kasih sudah telepon. Bisa dua enggak? Oh, mau dua? Boleh. Satu lagi apa Ibu? Seperti Maulid Nabi gitu kan di saya, perayaan Maulid Nabi dirayakan terus-terusan. Setiap malam dibacakan Marqatul Mahabbah, sama bulan Rajab itu berjanji. Itu ada tuntunannya lalu dirayain gitu. Ya, itu ya. Tawasul terhadap orang-orang soleh yang sudah wafat sebelum pengajian. Kemudian yang kedua mengenai Maulid Nabi yang dilakukan dirayakan terus-terusan. Begitu ya Bu ya, nomor 2 ya, begitu ya Bu ya. Iya, ya, insya Allah. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ustadz bisa dimonitor pertanyaannya Ustadz, bisa dijawab, bisa jelas ya. Barakallahu fiik Ustadz. Ya, tafadhol Ustadz. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya ya.
Pertama ya tentang masalah tawassul. Ya beliau menanyakan ya Ya. tawassul yang tidak sahih, tawassul yang bid'ah itu seperti apa dan semisalnya ya. Ya. Dan beliau minta contohkan satu persatu, sebutkan yang bid'ah itu apa saja ya. Tentu ini kalau kita menyebutkan satu persatu tentu sangat banyak ya. Tapi saya mengasih kaidah, mudah-mudahan kaidah ini bisa dipahami kemudian bisa diterapkan di dalam kehidupan ya. Karena kalau kita ingin mengasih sesuatu, kasih kaidahnya. Dengan Iya. itulah kita berpijak. Iya, ya. betul, Masya Allah. Pertama, saya ingin menjelaskan, saya tidak akan masuk ke dalam masalah tawasul dulu. Saya ingin menjelaskan kapan sesuatu itu dikatakan bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara baru di dalam agama yang tidak berdasarkan ya dalil, tidak berdasarkan dalil. Iya. Maka perkara baru di dalam agama ya, perkara baru di dalam agama yang tidak berlandaskan dalil, maka itu adalah bid'ah. Ya. Maka sebetulnya itu mampu dikerjakan di zaman Nabi. Ada ya fakta-fakta yang bisa mengerjakan di zaman Nabi SAW, tapi tidak dikerjakan oleh Nabi, maka itu adalah perkara baru di dalam agama. Jadi sangat sederhana sekali ya mengatakan itu bid'ah atau tidak, tinggal ditanya. Kalau ada orang melakukan ibadah, tanya apakah ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, atau adakah para sahabat memahami perbuatan semacam ini dilakukan dan seterusnya. Maka sangat mudah ya mengatakan kalau tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah dan itu perkara ibadah, maka itu adalah bagian dari bid'ah. Dan jangan keliru ya, kadang-kadang sebagian orang memasukkan perkara dunia bagian dari bid'ah. Ya bukan ini yang dimaksudkan ya. Sebagian orang berkira zaman Nabi tidak ada sepeda motor, zaman Nabi tidak ada pesawat. Kalau begitu kamu pergi ke Arab nanti naik onta aja sudah, nggak perlu naik sepeda motor, naik pesawat kata dia. Maka ini bukan, ini adalah perkara baru di dalam dunia. Kita berbicara dalam agama. Ya kemajuan teknologi dan seterusnya itu berkaitan dengan perkara ya perkara dunia. Adapun di dalam agama ini yang kita bahas. Ya bahwasanya perkara baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan tidak berlandaskan dalil. Sesimpel itu sebetulnya. Dan subhanallah ya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sunnah Nabi ini kita kerjakan semua tidak sanggup kita. Jangankan itu, jangan kita menggawi bid'ah, jangan kita mengerjakan yang bid'ah, perkara yang baru, perkara sunnah saja yang ada saja yang dilakukan oleh Nabi yang jelas-jelas dilakukan oleh Nabi, kita turuti nggak sanggup kita ikuti tidak sanggup kita. Ya, ada kitab itu ya sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sehari semalam. Kalau Anda baca kitab tersebut ya, kita tidak akan sanggup bagaimana sholat tahajudnya Nabi SAW dari bangun tidur itu luar biasa. Itu saja kalau kita lakukan dalam kehidupan kita tidak sanggup. Kenapa harus kita mencari sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW? Yang jelas-jelas dicontohkan oleh Nabi tidak bisa kita tiru. Ya, kenapa kita harus mencari sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Afdhalus siyam siyamud Daud wa afdhalul qiyam qiyamud Daud alaihi salam." Bahwasanya sebagai seutama-utama puasa ada puasa Daud alaihi salam. Yeah. Berpuasakah kita sehari, berbuka sehari? Itu jarang orang melakukan puasa Daud alaihi salam. Melaksanakan salat malam kita apa? Salat malam kita seperti salat malam Nabi Daud alaihi salam, yaitu bangun di sepertiga malam kemudian tidur di seperenam malam. Sanggupkah kita melakukan demikian? Nabi SAW salat malamnya panjang bacaannya. Kemudian Nabi SAW melaksanakan salat duha. Ya, Nabi SAW berdiam diri di masjidnya. Ya, maka sunnah-sunnah Nabi ini kalau kita kerjakan semua tidak sanggup kita. Ya tidak sanggup kita. Makanya tidak ada orang yang sempurna bisa melakukan sunnah Nabi 100% seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tidak ada yang sanggup. Ya, kenapa harus mencari sesuatu yang tidak jelas? Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW kemudian paksakan. Ya. Maka kerjakanlah sesuatu yang sudah jelas, yang ada contohnya dari Nabi SAW. Itu pun kita tidak bisa semuanya bisa kita kerjakan. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan, dan itu kaidahnya, bahwasanya perkara baru di dalam agama tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, dan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dan dia bukan berkaitan, kalau sebagian orang bertanya, Ustaz, Quran menjadi mushaf zaman Nabi tidak ada. Kita katakan Al-Quran itu ya bukan perkara baru dalam agama. Tapi itu ada dalilnya, itu adalah maslahah mursalah. Beda antara maslahah mursalah dengan bid'ah. Bid'ah itu
kalau tidak maslahat mursalah itu kalau tidak dikerjakan akan lenyap, akan hilang. Maslahat din, maslahat agama, berbeda dengan bid'ah. Ya, kalau tidak dikerjakan malah sunnah yang akan muncul. Maka Quran kalau tidak dikumpulkan, tidak ditulis, maka tidak ada orang yang nanti yang hafal Quran. Karena penghafal Quran bisa habis untuk menjaga agama. Dan ini bertolak belakang dengan lawannya masalah mursalah yaitu bid'ah, sehingga tidak bisa disamakan. Kemudian masalah tawassul. Tawassul itu adalah bagian dari ibadah. Ini penting. Tawassul bagian dari ibadah, maka apakah boleh seseorang itu bertawassul? Boleh. Karena Allah yang memerintahkan kita bertawassul kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertawassullah kalian kepada Allah dengan amal-amal yang Allah ridai. Oleh karena itu para ulama mengatakan tawassul itu diperbolehkan. Maka tawassul yang diperbolehkan berdasarkan dalil itu cuma 3. Tawassul yang diperbolehkan berdasarkan dalil itu cuma 3. Apa itu? Pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seorang bertawassul berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Seperti dia mengatakan, ya Razzaq, wahai Tuhan Maha Pemberi rezeki, urzuqni, kasihlah aku rezeki. Ya Ghaffar, ighfirli, wahai Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ya Rahman, irhamni, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, kasihanilah aku. Ini bentuk tawassul dengan nama-nama Allah, dan ini diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tawassul dengan beramal saleh, yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh kita. Ya, seseorang ya bertawassul dengan amal solehnya. Ya, dan ini diperbolehkan. Dulu mungkin Anda pernah melakukan perbuatan kebaikan, kemudian Anda bertawassul dengan amal soleh tersebut. Dulu Anda orang yang berbakti kepada dua orang tua Anda, kemudian Anda bertawassul, ya Allah, dulu aku pernah berbakti dengan kedua orang tuaku. Sekarang anakku sakit, tolong sembuhkan penyakit anakku misalnya. Maka ini diperbolehkan. Berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana dzunubana, dengan iman kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Lihat, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh mereka, yaitu iman mereka kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah dengan iman mereka kepada Allah, mereka minta diampuni dosa-dosa mereka. Maka ini bertawassul dengan amal saleh, dan ini diperbolehkan. Ya. Dan juga kisah orang yang tertutup masuk dalam gua, kemudian tertutup oleh batu. Kemudian mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Akhirnya terbukalah pintu gua tersebut. Kemudian yang ketiga, ya bertawassul dengan orang yang soleh masih hidup. Ya, dan ini dilakukan ya oleh para sahabat Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang masyhur ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang meminta kepada Abdullah bin Abbas berdoa ya agar diturunkan hujan. Ya, kemudian ya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina sallallahu alaihi wasallam fatusqina. Kata Umar, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu yaitu Rasulullah SAW, kemudian engkau menurunkan hujan bagi kami. Lihat, ini menunjukkan bahwa bertawassul dengan nabi, dengan orang yang saleh masih hidup itu diperbolehkan. Kemudian kata Umar, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Ya Rabb, sekarang kami bertawassul dengan paman nabi kami yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah hujan kepada kami. Lihat, Umar bin Khattab bertawassul dengan sahabat yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, bertawassul dengan orang yang saleh. Maka tidak diketahui di kalangan para sahabat mereka bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka para ulama mengatakan tawassul yang diperbolehkan itu cuma 3. Bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan amal saleh yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah bertawassul dengan orang yang saleh masih hidup.
Adapun selain itu, maka para ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena tidak ada dalilnya. Karena tawasul itu adalah ibadah, maka ibadah itu harus berdasarkan dalil. Karena asalnya pelaksanaan ibadah itu haram, tidak boleh seorang melaksanakan ibadah kalau tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya yang ada dalilnya yang secara sahih 3 jenis tawasul ini. Adapun yang lainnya adalah hadis-hadisnya ada di antaranya hadisnya lemah, kadang-kadang juga ada di antara hadisnya adalah hadis yang palsu. Intinya tidak ada dalil yang sahih di dalam masalah ini kecuali tawasul pada 3 yang saya sebutkan tadi. Wallahu taala a'lam. Kemudian maka ini menjawab pertanyaan pertama dan kedua, ya. Pertanyaan pertama dan kedua, ya, yang berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW dan seterusnya, ya. Maka seseorang Muslim, ya, dia hendaknya mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Seperti itu ya jawabannya. Jadi ada 3 bertawasul yang tadi sudah saya catat ya. Bertawasul dengan nama Allah ya. Ada 99 nama yang kita tahu Asmaul Husna. Kemudian bertawasul dengan amal soleh kita. Kemudian bertawasul dengan orang yang masih hidup ya. Dan nama Allah tidak 99, ya, ada lebih dari 99. Ya, yang kebanyakan orang tahu yang yang tercatat di buku-buku begitu pelajaran itu ada 90%, betul ya Ustaz ya? Ada 90% yang baru ditahu yang tertulis di buku-buku masyarakat yang terbesar luas. Enggak apa-apa ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Terus kemudian ini ada telepon. Nah, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, apakah sudah terkoneksi ini Ibu Yanti? Halo, assalamualaikum. Iya betul, Ibu Yanti di Sumatera Barat ya Bu? Iya Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya tentang sholawat yang termasuk dalam bacaan zikir pagi dan petang. Apakah bacaan sholawat tersebut di awal zikir Ustaz atau bolehkah ditempatkan di tengah atau di akhir zikir? Boleh 2 pertanyaan Ustaz? Itu saja, sholawat di zikir pagi dan petang, di tengah, di awal atau di akhir, begitu pertanyaannya? Iya Pak. Ya baik. Yang boleh 2 Ustaz? Boleh silakan. Satu lagi. Tentang kekaguman kita terhadap ciptaan Allah, apakah ada syariatnya untuk membaca la haula wala quwata illa billah rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Zakillah khair Ibu wa iyaki. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Bisa dimonitor Ustaz? Iya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Pertama tentang pertanyaan beliau tentang masalah doa salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat pagi petang. Apa di waktu pagi dan petang, ya? Apakah itu boleh dibacanya tidak berurutan ya gitu? Artinya di awal kah, di tengah kah, atau di akhir? Kemudian yang kedua adalah ketika melihat sesuatu yang takjub ya, ya apakah kita baca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, kemudian ya menjawab pertanyaan pertama tersebut ya, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada Nabi SAW di waktu pagi dan petang itu dianjurkan. Ya, disebutkan ya di dalam sebagian riwayat ya kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bacaan salawat tersebut kapan dibacanya? Di zikir-zikir tersebut boleh dibaca di awal, boleh dibaca di waktu di tengah zikir, boleh dibaca di akhir, kan tidak ada urutannya sebetulnya. Yang penting dibaca. Maka zikir pagi petang itu sebetulnya tidak ada urutannya, ya tidak ada urutannya. Tetapi sebagian orang yang menulis zikir pagi petang dia berusaha mentertibkan. Tapi tertib semacam ini bukan datang dari Nabi SAW. Maka boleh aja baca yang nggak berurutan, tidak ada masalah. Ya, tidak mesti ya berurutan ya bacanya pertama surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, surah An-Nas, tidak mesti. Ya, maka boleh aja baca yang lain. Ya, tidak ada masalah. Tetapi mereka mengurutkan itu untuk memudahkan saja sebetulnya. Betul, tapi tidak ada tidak saklek semacam itu. Ya, artinya boleh saja dibaca ini didahulukan, ini diakhirkan dan seterusnya.
Kemudian Ketika ta'ajub. masalah yang kedua, Ya. masalah membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ketika seseorang melihat sesuatu yang yang mengagumkannya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Ya. maka tidak mengapa, ya sebetulnya tidak mengapa ya dia mengatakan demikian, ya. Tetapi tuntunannya Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ya, kata Ibnu Jarir ketika menafsirkan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila, kata beliau, yakni bidzalika ta'ala dzakarahu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qailina Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu kata beliau ketika seseorang melihat, ya, memikirkan tentang ciptaan Allah di muka bumi, langit dan di bumi, kemudian dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Maka kata beliau, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Sa'di rahimallahu taala, bahwasanya kata Syekh Sa'di, memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, ya, yang di langit ataupun yang di bumi, ini tanda dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ya mereka mengatakan, kata beliau, dianjurkan mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka tidak mengapa. Ya, dan ini ya penafsiran dari para ulama tafsir, dan tadi Imam Ibnu Jarir, dan juga ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Sehingga kalau belum melihat sesuatu yang indah dari ciptaan Allah, bintang misalnya, atau melihat sesuatu yang indah di lautan misalnya ketika dia berlayar, kemudian dia mengucapkan doa tersebut di dalam ayat tersebut, maka itu tidak mengapa insyaallah. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Itu tidak masalah ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Nasihat dari antum. Ibu yang bertanya tadi, Ibu dari Sumatera Barat, Ibu Yanti. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Jadi kita semua dapat ini pencerahan dari Ustaz Haikal. Dan apakah ada telepon teman-teman? Oh ya, ada telepon. Coba kita sapa lagi, cukup deras nih Ustaz. Mohon maaf, banyak telepon masuk nih. Dari ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Sudah terkoneksi teman di MCR? Sudah ya? Assalamualaikum Bapak Muhammad Nasir. Ya, Waalaikumsalam. Ya, di Bangka Belitung ya, Pak. Ya. Ya, agak suaranya agak lebih keras ya Pak di teleponnya ya Pak. Silakan, ada yang bertanyakan. Nah, begitu iya, silakan. Ini Pak. Insyaallah. Volume televisinya dikecilkan Bapak Nasir. Ya. Assalamualaikum, Pak Titi. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya bertanya, ini Pak, saya kan jadi khotib Pak hari Jumat ya Pak. Jadi khotib, sesudah jadi khotib saya turun dari khotib, langsung ada teman saya yang bukan bermukim di daerah kami. Saya suruh jadi imam. Pak, kataku, Bapak jadi imam ya nanti, jangan ayatnya jangan panjang-panjang ya. Sudah itu Pak, karena kami juga ada tamu. Sudah ada tamu, jadi ada teman juga di belakang. Ada gendang rebana Pak di dalam masjid. Bagaimana hukumnya Pak? Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Seperti itu ya pertanyaannya, menjadi khotib kemudian begitu turun dari mimbar ada teman yang menyela untuk Bapak tolong ayatnya jangan panjang-panjang nanti kalau jadi imam, begitu ya Pak ya? Ya. Kedua, yang turun dari Pak, kami ada kedatangan tamu. Jadi kawan di belakang langsung gendang rebana di dalam masjid. Iya, cukup ya Pak ya. Oke. Kita coba aja. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, tafadhol ya Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Muhammad ya. Tafadhol ya Ustaz. Sekiranya kita masih punya waktu. Tadi, soal yang kedua gimana? Saya kurang paham juga, terlalu cepat-cepat Bapak ini. Mungkin yang pertama bisa antum jawab Ustaz, ketika khatib dapat pesanan seperti ini. Pertama tentang masalah khatib ya. Pertama afdalnya adalah yang khatib adalah imam. Afdalnya ketika khutbah Jumat, yang khatib adalah imam. Tapi tidak mengapa seorang khatib menyuruh orang lain untuk jadi imam, maka tidak mengapa, ya, tidak masalah, ya. Kalau ada orang lain dia disuruh jadi imam, maka tidak mengapa. Kemudian apakah boleh dia berwasiat mengatakan tidak panjang-panjang?
Ya sebetulnya tidak ada masalah. Dia mengasih tahu tidak panjang-panjang, tidak mengapa. Tetapi ini disesuaikan dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Nabi membaca Al-Ghasyiyah, kadang Nabi membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan seterusnya. Maka itulah yang dibaca. Ya, maka kata Nabi SAW, ma'inatu fikir rajul. Ya, sesungguhnya fikihnya seseorang adalah dia memendekkan khutbah dan memanjangkan bacaan. Oh, Masya Allah. Adapun bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau khutbahnya sudah panjang maka hendaknya dia pendekkan bacaan Qur'annya. Kalau khutbahnya sudah panjang maka hendaknya dia pendekkan bacaan Qur'annya. Tapi kalau khutbahnya pendek 15 menit 12 menit misalnya semacam itu, maka hendaklah dia panjangkan bacaan Qur'annya seperti yang dibaca oleh Nabi, baca hal ataka hadisul ghasyiyah, baca sabbihisma rabbikal a'la, baca surah Al-Jumu'ah dan seterusnya. Ya, maka kira-kira itulah ukuran surah yang dibaca. Ya, bukan dia membaca surah Al-Ikhlas saja, karena masyarakat kita senang dengan surah Al-Ikhlas, ya, surah yang paling pendek, kemudian ya membaca Inna A'tainakal Kautsar dan seterusnya. Tidak itu yang dimaksudkan, ya, tidak itu yang dimaksudkan. Tapi dia bacalah surah-surah yang tadi saya sebutkan. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi bacalah apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya pada hari Jumat itu seperti surat Al-A'la atau surat Al-Ghasyiyah begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum, atau surat Al-Jumat. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya kepada Bapak Muhammad Nasir tadi yang bertanya. Semoga bisa paham. Maaf ya Pak Muhammad Nasir, kami baru jawab satu. Mungkin Bapak insya Allah bisa telepon lagi pekan depan bersama Ustaz Haikal juga. Dengan pertanyaan kedua, insya Allah kami tunggu teleponnya ya. Ustaz, boleh kami tutup acaranya Ustaz? Boleh, Jazakallah khairan Ustaz. Banyak sekali yang antum sudah sharing kepada kami. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas semua yang sudah di-sharing kepada kami hari ini. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara kita di hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama, jam yang sama, ustaz yang sama insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berumah, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.